salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang sejuk ini. Selanjutnya kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Baik, saya Hakimah. Saya akan membacakan pidato tentang masa depan pendidikan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, pendidikan menjadi salah satu jalur untuk bisa sukses. Memiliki masa depan yang cerah, tetapi tidak banyak pula orang yang tidak menempuh pendidikan tinggi tetapi sukses berkat kerja kerasnya. Hadirin yang berbahagia, misi dari pemerintah di bidang pendidikan adalah mencapai Indonesia Emas 2045. Misi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 sampai 2045. Salah satu sasaran utamanya adalah meningkatkan sumber daya manusia agar lebih berkualitas dan merata. Penciptaan sumber daya manusia yang unggul dan berfungsi menopang pembangunan sangat dibutuhkan bangsa Indonesia. Perubahan struktural yang cepat tanpa didukung sumber daya manusia yang mumpuni hanya akan menghasilkan ketimpangan dan pengangguran semakin luas. Sumber daya manusia yang siap menghadapi masa depan penuh tantangan perlu pembekalan diri. Pembekalan diri yang perlu ditumbuhkan adalah integritas, keberanian, kecerdasan, inisiatif, dan penilaian. Saya akan memaparkan satu persatu. Pertama, berintegritas. Pribadi yang baik adalah pribadi yang berintegritas. Orang yang memiliki integritas selalu memelihara standar kelakuan dan performa yang tinggi baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mereka memberikan contoh yang baik, tidak pernah meminta orang lain untuk memenuhi standar mereka sendiri agar dapat memenuhinya. Mereka rela menerima kewajiban dan tanggung jawab, bekerja berdasarkan standar, berperilaku wajar, adil, sebab bagian ini merupakan bagian paling penting dari integritas. Memberikan pujian kepada siapa saja yang patut mendapatkannya dan mengucapkan terima kasih disertai senyum yang tidak dibuat-buat. Pribadi yang berintegritas tinggi tidak picik dan licik. Mereka memanfaatkan yang sudah terjadi dan tidak dendam. Mereka berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan berupaya melakukan perubahan mencapai tujuan yang lebih baik dan tinggi. Yang kedua, kecerdasan. Pribadi yang baik tidak perlu seseorang yang jenius, namun memiliki kekuatan untuk merealisasikan. Pribadi yang siap bersaing adalah pribadi yang memiliki kecerdasan dan siap menjalankan setiap ide-ide yang digagasnya. Menyadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan mereka tidak mengetahui semua hal. Untuk itu, manusia yang unggul adalah yang siap belajar dan melakukan pengembangan diri dalam setiap kesempatannya. Untuk itu, bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga perlu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan multiple intelligence lainnya. Yang ketiga, ada keberanian. Seseorang yang berani dan siap bersaing untuk mencapai tujuan tentu harus disertai dengan etika yang baik dan benar. Berani dengan ketetapan tinggi untuk mempertahankan tindakan dan keputusan serta pembela yang benar. Berani untuk berpikir kritis dan bersandar pada kemampuannya sendiri. Berani menghadapi perubahan dengan mengambil keputusan dan target-target pencapaian. Bisa jadi orang lain menganggap keputusan kita tidak masuk akal, tetapi dengan kepribadian dan keberanian kita bisa mencapainya. Keempat, ada inisiatif. Dunia dengan segala perubahannya pada akhirnya cepat atau lambat manusia untuk mengikuti segala perubahan. Mereka yang bertahan memiliki inisiatif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Orang yang memiliki inisiatif mampu mengambil komando, tidak ragu-ragu maju ke depan apabila diperlukan seorang pemimpin. Inisiatif memerlukan perhitungan untuk bertindak cepat dan akurat, memiliki keterampilan serta pengendalian diri, komunikasi, pengembangan kerjasama, dan usaha dengan orang lain. Kelima, ada penilaian. Penilaian sangat penting untuk melaksanakan suatu pengambilan keputusan dan tindakan yang lanjut. Penilaian diperoleh berdasarkan informasi-informasi yang dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber. Penilaian memberikan pandangan ke dalam
tentang kebutuhan serta arah tindakan yang harus diambil. Penilaian memberikan persepsi untuk tindakan yang tepat, kapan harus bersahabat, kapan harus tegas, kapan harus bernegosiasi, serta kapan harus bertahan. Tetapi yang terpenting adalah membuat keputusan dengan manajemen yang sehat. Sebab itu, penilaian dapat didefinisikan sebagai kekuasaan penalaran yang dalam serta rasa persepsi pandangan mendalam dan pengertian melebihi yang dapat dicangkup oleh orang biasa. Sejalan dengan itu, sumber daya manusia yang unggul memiliki kualitas penduduk yang berpendidikan tinggi, memiliki wawasan luas, berketerampilan, memiliki kemahiran teknis, serta memiliki penguasaan terhadap teknologi yang handal. Kesimpulan dari pidato ini adalah penciptaan sumber daya manusia yang unggul harus memiliki integritas, kecerdasan, keberanian, inisiatif, dan penilaian yang baik agar bisa membantu membangun masa depan Indonesia yang baik. Harapan saya atas pidato ini semoga dapat diambil hikmah apa yang saya sampaikan. Sebagai penutup dari saya, ada pantun, pergi ke Kutai bawa kendaraan, liburan di Bali ditiadakan. Untuk mencapai kesejahteraan, semua dimulai dari pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.